Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twista Dia Enisha dari Ilkom kelas B angkatan 2021. NIM 115720111. Di sini saya akan menjelaskan sistem terdistribusi dan implementasinya. Definisi sistem terdistribusi: sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Software sistem terdistribusi dapat mengkoordinir aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem dan data. Sebuah sistem yang tersusun oleh dua atau lebih komputer dan memiliki koordinasi proses melalui pertukaran pesan sinkron atau asinkron. Kumpulan komputer autonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi. Karakteristik sistem terdistribusi. Non-global clock. Terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi. Oleh karena asinkronous message passing, pada sistem terdistribusi, tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state system saat ini, atau disebabkan oleh konkurrensi dan message passing. Independent failure. Kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Proses tunggal mungkin tidak mempengaruhi kegagalan keseluruhan sistem. Concurrency of component. Contohnya, beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Bagaimana jika ada proses update? Mengapa perlu adanya sistem terdistribusi? Yang pertama, performance. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Distribution. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan dan komersial. Reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Sharing data atau resource. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware dan software. Communication. Menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Ekonomis, kumpulan mikroprosesor memberikan harga atau unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan dengan mainframe. Model sistem terdistribusi. Sistem client-server merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Sistem point-to-point merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Sistem terkluster, gabungan dari beberapa sistem individual atau komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal atau local area network. Tujuan sistem terdistribusi. Tujuan sistem terdistribusi, konektivitas user ke sumber daya atau dalam hal ini dan informasi, yaitu mempermudah user untuk mengakses dan men-sharing sumber daya dengan menggunakan sistem kendali. Openness atau keterbukaan, yaitu sistem memberikan suatu layanan sesuai dengan aturan yang digambarkan melalui sintak dan semantik dari layanan tersebut. Scalability atau skalabilitas dan transparansi. Contoh penerapan sistem terdistribusi yaitu ATM. ATM merupakan salah satu contoh sistem terdistribusi. ATM menggunakan arsitektur client-server mesin ATM sebagai fasilitas yang terhubung langsung dengan klien, sedangkan server merupakan database pusat yang menyimpan seluruh data pelanggan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.